dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya. Mantan Kadipropam Polri Irjen Verdi Sambo kini telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinasnya. Dalam kasus ini, Irjen Verdi berperan memerintahkan dan skenariokan cerita terkait kasus tewasnya ajudan tersebut. Kabar penetapan tersangka ini diumumkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Selasa 9 Agustus 2022. Kapolri menyebut tim khusus yang dibentuknya telah melakukan pendalaman dalam kasus itu. Dalam mengusut kasus ini, timnya menemukan sejumlah hambatan. Kejanggalan yang dimaksud termasuk menghilangkan barang bukti hingga merekayasa cerita. Selain Irjen Verdi, Polri juga mengungkap satu tersangka lainnya yaitu berinisial KM. Sehingga saat ini sudah ada 4 tersangka yang diungkap dalam tewasnya Brigadir J. Keempat tersangka itu ialah Baradae, Bribka RR, KM, dan Irjen Verdi Sambo. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto pun mengungkap peran keempat tersangka tersebut. Baradae berperan menembak Brigadir J yang pertama kali di rumah dinas mantan Kadipropam Polri Irjen Verdi Sambo. Kemudian Bribka RR berperan membantu dan menyaksikan penembakan korban. Selanjutnya KM turut membantu penembakan Brigadir J. Terakhir Irjen Pol FS berperan menyuruh melakukan dan skenariokan peristiwa seolah terjadi tembak-menembak di rumah dinasnya. Setelah ditetapkan tersangka, terungkap nasib Irjen Verdi Sambo saat ini. Diketahui para tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 subsider pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun. Barada RI telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup.